Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, pesantren di radio sore ini akan membahas tema rukun dan ruh pesantren bersama Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG, Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dan sore ini akan mengulas unsur-unsur pokok yang harus ada dalam pesantren dan nilai-nilai universal maksud kami yang dikembangkan oleh pesantren. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga Anda dapat simak melalui sosial media Radio Al-Sinta, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Jadi silakan Anda juga bisa berkomentar di kolom tersebut. Saya langsung sapa Pak Waryono Abdul Ghafur. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Waryono. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Waryono, sore ini kita membahas mengenai rukun dan ruh pesantren Pak Waryono ya. Ya. Oke, Siap. baik. Siap, baik. Nanti kita buka line telepon juga, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya langsung interaktif di 0215869000. Pak Waryono, sebelum kita melangkah lebih jauh nih dialog pesantren di radio sore ini, mungkin perlu juga dijelaskan kepada masyarakat rukun dan ruh pesantren itu seperti apa maksudnya Pak Waryono? Ya, terima kasih Mas Wiryo atas kesempatannya untuk menjelaskan lebih luas ya kepada masyarakat, terutama untuk sebagian masyarakat yang memang ingin mendirikan pesantren atau ingin mendaftarkan pesantrennya kepada Kementerian Agama, atau bagi peminat atau pengkaji pesantren. Jadi yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pesantren, pesantren itu baru disebut pesantren ketika memenuhi 5 rukun ya. Yang pertama adalah adanya unsur kiai atau pengasuh gitu ya. Figur yang nunggoni santri, yang menunggui santri dan memberi pengajaran kepada santri. Dan kiainya menetap di situ. Yang kedua adalah santri mukim. Mengapa ada tambahan mukim ya? Karena santri itu di masyarakat ada namanya santri kalong. Jadi dia datang ke pesantren atau ke musola atau masjid hanya waktu ngaji saja atau waktu sholat saja. Setelah itu pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu harus punya asrama. Ya, bayangannya bukan berarti asrama harus besar gitu ya. Tapi ada tempat menginap santri, ada ruang privasi bagi santri, sehingga kemudian dia dititipkan oleh orang tuanya itu untuk ngaji di situ. Itu ada asramanya. Kemudian yang keempat harus ada masjid atau musola atau tempat ibadah yang khusus ya. Karena apa? Karena di pondok pesantren itu dipentingkan namanya riyadhah bersama yang dipimpin oleh kiai. Nah, yang kelima itu adalah pendidikan pesantren, dalam hal ini adalah kitab kuning atau dirosah Islamiyah. Jadi 5 ini yang menjadikan sebuah lembaga itu disebut pesantren. Nah, bila salah satu dari 5 itu tidak ada, maka belum disebut pesantren menurut undang-undang. Itu arkanul mahad, Mas Wiryo ya. Nah, sekarang ruhul mahadnya apa? Nah, ini. Jadi kenapa ruhul mahad ini juga perlu dirumuskan ya, agar pesantren yang secara genuin gitu ya, punya akar genealogis yang kuat di masyarakat, itu tidak kemudian menjadi part of the problem. Maka ruhul mahad yang pertama itu adalah NKRI dan nasionalisme. Maka cek dalam sejarahnya ya, pesantren yang betul-betul pesantren yang memenuhi 5 rukun, itu pasti punya nasionalisme yang tinggi. Nah, itu bahkan sebelum NKRI ya. Kemudian yang kedua adalah keilmuan. Jadi di pesantren itu adalah tempat di mana para santri memperdalam, mengkaji ilmu. Gitu ya, bukan pergerakan dulu tapi ilmunya dulu gitu ya. Sampai kemudian dia bisa memastikan kalau saya melakukan ABCD itu punya dasar. Kemudian yang ketiga itu adalah keikhlasan. Nah, ini ruhul mahad yang menurut saya sangat fundamental dan harus ada dalam setiap jiwa pengasuh pesantren, juga para santri. Maka ya ini mohon maaf ya Mas Wiryo ya, kita tidak pernah melihat fenomena santri kemudian mendemo kiainya. Gara-gara misalnya kamarnya kurang layak tuh nggak ada. Beda dengan di lembaga lain ya. Itu ada demo, gimana gitu kan. Ini keikhlasan. Kemudian yang keempat adalah kesederhanaan. Jadi ya santri itu sederhana, nggak ada yang mewah. Kalau kemudian hari ini
ada pesantren-pesantren bagus itu tetap dalam kerangka bukan mewah-mewahan itu, tapi lebih kepada adaptasi gitu ya. Mhm, Bahwa pesantren juga perlu melayani pelayanan yang baik untuk santri-santri yang dari kelas menengah atau kelas bawah, tapi yang kemudian terfasilitasi juga oleh pesantren. mhm, Jadi sederhana, tidak berlebihan gitu ya. Maka ya ada AC boleh jadi gitu ya, tapi tidak kemudian di situ segala kebutuhan masyarakat modern ada gitu, itu tidak. Tidak semuanya ada di pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah ukhuwah. mhm, Nah ini, kenapa ukhuwahnya ini apa, pakai nakiroh ya, artinya tidak menyebut ukhuwah insaniyah, pokoknya segala jenis ukhuwah itu terbangun di pesantren. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, itu harus ada di pesantren. Kemudian, nah ini, kemandirian. Ini menarik karena pesantren itu didirikan oleh kiai, oleh pengasuh pesantren, oleh bunyai gitu ya. Dan itu modalnya adalah mandiri, tidak mengajukan kepada siapapun. Dan ini pesantren juga dididik dari awal untuk mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri gitu ya. Belanja sendiri. Ini sudah dilatih. Bagaimana dia bangun, bagaimana dia sholat, itu dia hanya sebatas mengingatkan saja Ustadz itu. Kemudian lah ini meskipun demikian santri juga punya apa, diberi kebebasan ya, kebebasan terbatas tentu saja ya. Karena tidak ada kebebasan mutlak. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan, mhm, tawazun ya. Jadi santri itu diajarkan di pesantren bagaimana hidup seimbang. Bagaimana dia kapan menuntut ilmu, kapan dia belajar, kapan dia tidur, itu sudah diajari oleh para kiai. Anda sudah waktunya tidur nanti jam 3 tahajud, jam 4 sekian menit itu sholat subuh gitu ya. Itu sudah diajarkan. Kapan istirahat, kiai sendiri yang memberi contoh. Nah ini adalah ruhul ma'had yang betul-betul apa ada dipraktekkan oleh dunia pesantren yang sesungguhnya. Begitu Mas Wiryo. iya, Pak Waryono, mengapa pendidikan di pesantren begitu sangat kuat karakternya? Meskipun Hmm, meskipun ya, ya, ya. kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi juga, tetap diikuti oleh, santri, para santri itu sendiri, Pak Waryono. Iya, menurut saya salah satu faktornya adalah karena pengasuh pesantren yang pertama menjadi role model. Jadi santri itu langsung melihat, oh kiainya itu apa, disiplin dalam sholat, disiplin dalam ibadah. Gitu. Bagaimana kiai makan, tahu santri itu. Oh iya ini makannya hanya demikian gitu ya. Terus yang kedua adalah full day, ya full full time ya. Jadi kalau selama ini ada sekolah full day gitu ya, pesantren itu bukan apa full day atau full apa itu namanya, 24 jam. Nah gitu ya. Jadi kiai-kiai itu nunggoni gitu ya, Mhm, mhm, kemudian mendoakan, maka kemudian ya saya melihat dan menyaksikan sendiri ya kenapa karakter itu cukup kuat. Dan dari kiai pula santri itu kemudian adaptif dengan perubahan. Karena kiainya juga adaptasi dengan perubahan yang ada gitu. mhm. Iya, Pak Waryono, dalam beberapa kesempatan saya melihat misalnya di, aktivitas di pondok pesantren, kemudian bagaimana pendidikan yang ada di pondok pesantren. Nah, sekarang menyebutnya pesantren, Pak Waryono, bukan pondok lagi ya, bukan pondok pesantren ya, Ya, Pak Waryono ya? pesantren ya. Pesantren ya, karena undang-undang itu. Nah, Iya, mereka itu ada yang tadi Pak Waryono sebutkan, ada tawadhu, kemudian ya, takdim misalnya ya iya, kepada betul. kiainya. Dari jauh kiainya datang itu mereka sudah siap, Oh sudah sudah, duduk. sudah gini. Iya, Begitu betul. ya. Nah itu maksud saya, kenapa di, era modern seperti sekarang, pendidikan semakin pesat, kemudian, modernisasi di, bidang teknologi juga semakin kuat, tetapi karakter-karakter seperti itu masih dipegang teguh oleh mereka, Pak Waryono, para Iya, santri ini ya? karena di pesantren itu yang diajarkan pertama kali itu adalah akhlak, adab ya. Jadi al-adab qoblal ilm. Karena bagi masyarakat pesantren atau muslim secara umum, apa artinya kepandaian, kecanggihan teknologi kalau tidak disertai dengan akhlak atau adab. Itu dalam bahasanya orang pesantren itu innamal umamu baqiyat madama akhlaquhum. Jadi umat ini akan dianggap ada kalau akhlaknya ada.
kalau dia sudah tidak berakhlak, meskipun ada secara biologi, sebenarnya itu adalah tidak ada. Itulah yang disebut dengan kematian itu bukan hanya bersifat biologis ya, tapi juga kematian itu bersifat adabi. Ketika orang sudah tidak punya akhlak, maka sebenarnya dia mati gitu. Nah, itu yang diutamakan di pesantren. Maka seringkali mohon maaf ada sebagian kiai, ilmu kamu tuh banyak oke, tapi kalau sedikit sudah cukup, yang penting kamu akhlaknya dijaga. Itu pesan kiai itu sangat kuat begitu. Kamu dengan orang tua, dengan orang lain, tata kromanya dijaga, itu betul-betul kuat. Dan ini justru yang menurut saya tidak dijumpai di lembaga pendidikan lain, gitu ya. Misalnya mohon maaf, perguruan tinggi misalnya, saya jarang mendengar dosen itu, kamu harus menjaga, ini tuh jarang gitu ya. Meskipun ya tentu saja kalau dosennya kiai tentu juga menyampaikan ya. Tapi seringkali tantangan di perguruan tinggi atau di sekolah itu kan memang lebih pada penguatan kognitif gitu ya. Kamu harus menguasai sekian buku, kamu harus hafal rumus ini gitu kan. Kalau di pesantren itu tidak gitu loh. Kamu oke, penguasaan ilmunya oke, tapi jangan lupa akhlaknya. Nah, makanya di pesantren itu biasanya diajari pertama kali itu ya akhlakul banin, akhlak lil banat gitu kan. Dan dalam buku itu gitu ya, itu diajarkan bagaimana dia bukan hanya dengan kiai ya, tapi dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan tetangganya, itu diajarkan di situ. Jadi mengenai toleransi itu sudah diajarkan dalam buku Akhlak Lil Banin Lil Banat itu. Karena apa? Tetangga, adik kira-kira ya kalau diajari, karena itu kan untuk anak kecil ya. Itu boleh jadi saudaramu, boleh jadi bukan saudaramu, boleh jadi beda dengan agamamu. Itu sudah diajarkan Mas Wiryo di situ. Dalam buku kecil itu tidak ada. Itulah Oke, kenapa menurut saya kuat gitu ya karakter ya. itu. Dan sampai sekarang tetap terjaga dengan baik ya Pak Waryono ya. Alhamdulillah yang saya lihat Alhamdulillah. begitu. Oke. Pak Waryono, kita buka line telepon, kita beri Boleh. kesempatan pendengar yang ingin bertanya langsung di Boleh. 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih membahas mengenai rukun dan ruh pesantren ya. Ini berkaitan dengan karakter pendidikan, ciri atau kekhususan yang ada dalam pesantren ya, pendidikan di Ya. pesantren. Kami buka line telepon sekarang 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. Siaran ini juga Anda dapat simak melalui kanal sosmed Radio Al Sinta, ada Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Pak Waryono, saya bacakan beberapa tanggapan pendengar, diantaranya dari Oh, Pak Bahaudin ya, pertanyaan melalui WhatsApp. Ini Pak Bahaudin atau Gus Baha ini ya. oh Pak iya bah jangan-jangan Gus Bah. Dari Pak Bahaudin, bagaimana desain pendidikan Kementerian Agama dalam membuat kurikulum pendidikan di pesantren, Pak Waryono? Silakan Oke, ditanggapi dulu. ya. Jadi dalam PMA sebagai turunan undang-undang pesantren, kurikulum pesantren itu sepenuhnya diserahkan kepada otoritas kiai. Itu kami hanya menitipkan beberapa pelajaran terkait dengan regulasi. Itu pun adanya bukan di pesantren in general ya, Ya. tapi pesantren yang mengadakan pembelajaran misalnya pendidikan dinia formal dan satuan pendidikan muadalah serta Mahat Ali. Itu kami menitipkan pelajaran namanya Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA dan matematika. Itu kami titipkan agar anak-anak pesantren itu juga tidak luntur, karena tadi kan ruhul mahadnya kan nasionalisme gitu ya. Iya, betul. Maka anak-anak diajari tentang pendidikan kewarganegaraan agar dia sadar gitu, kita ini warga orang mana gitu kan. Jangan sampai makan minum tidurnya di Indonesia ternyata pikirannya bukan Indonesia gitu. Nah, ini penting. Hidupnya mohon maaf dalam satu kawasan di Jawa misalnya, perilakunya kok bukan Jawa gitu loh. Ini diajarkan betul oleh pesantren ya. Dan kami nitip 5 pelajaran itu Mas Wiryo.
Jadi untuk yang lainnya itu kami serahkan kepada kiai. Yang penting sesuai dengan Ruhul Ma'had. Jadi tidak mengajarkan pelajaran-pelajaran ekstremisme gitu ya, yang mengajarkan kekerasan gitu ya. Kitabnya terserah kiai. Mau kitab fikihnya Safinatun Najah, Fathul Qorib, Kifatul Akhyar, Iqna, monggo. Gitu. Itu terserah kiai dan kiai paling tahu nih, oh anak ini baru pasnya Safina, baru nanjak lagi Fathul Qorib dan seterusnya gitu. Begitu Mas Wiryo. Iya. Saya pikir Ciri bukan khusus Gus ya. Bah. Oke, iya bukan. Ternyata bukan Gus Bah. Enggak Oke, mungkin. kemudian dari Pak Herman, keikhlasan, takdim sederhana, kemudian mengenai keberkahan, karena ini juga diyakini para santri, sehingga Ya. mereka bisa bermanfaat kelak dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Pak Waryono. Iya. Jadi ini menarik ya, orang pesantren itu jarang, minimal sampai saya selesai mondok 6 tahun ya, itu tidak pernah berpikir saya nanti kerja apa gitu ya. Tapi justru yang seringkali dipesankan oleh kiai dan kita juga berdoa itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a gitu ya. Ilmunya Ya, tuh bermanfaat. Jadi yang diminta oleh kita santri dan doa para kiai orang tua itu adalah ilmunya bermanfaat. ya, Dan bahkan tempo dulu itu ya mohon maaf ya, ini juga karena sejarah ya mungkin santri itu hampir tidak ada atau sedikit yang memasuki wilayah birokrasi seperti pegawai negeri. Itu dulu ya. ya. Tapi belakangan ini karena juga pemerintah yang berubah gitu ya, masyarakat juga yang berubah, santri kemudian juga masuk ke dunia-dunia birokrasi. Jadi yang dimintakan oleh santri kiai itu ya manfaat dan berkah itu. Ya. Jadi apapun manfaat dan berkah gitu. Baik. Pak Waryono, kita sapa pendengar dulu. Sudah ada Pak Boy di Subang, Jawa Barat. Pak Boy, halo Pak Boy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, langsung saja ke Pak narasumber. Silakan dengan Pak Waryono. Saya hanya mau menanyakan, kenapa sih Menteri Pendidikan Nasional malah akan menghapus madrasah dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional kita ini, Pak? Iya, Sementara perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini, para pejuangnya itu adalah para santri, para alim ulama, para asatid di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren, Pak, tempo harinya. Iya. Begitu kan kalau menurut sejarah orang tua saya dulu kan gitu. Iya. Betul, Pak. Ini mohon pencerahannya, Pak. Bagaimana ini Pak Menteri Pendidikan Nasional kita ini? Oke. Iya. Baik. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ada reaksi nih dari masyarakat nih, Pak Waryono. Silakan, Pak. Iya, sekarang itu memang era keterbukaan ya. Hmm. Iya, Pak Boy, terima kasih. Ini meskipun tidak terhubung dengan pesantren, tapi saya mengiyakan ya bahwa sebelum lahirnya sekolah, yang pertama muncul adalah madrasah-madrasah atau diniyah-diniyah atau pesantren. Dan ini sudah dicatat oleh para sejarawan yang objektif ya. Nah, tapi terkait dengan isu yang tadi Bapak sebutkan, mungkin kita perlu bersabar karena ini juga masih ongoing proses, Pak. Dan Pak Nadiem sendiri setahu saya juga sudah menyampaikan di media gitu ya, bahwa tidak ada maksud untuk menghilangkan jejak sejarah umat Islam gitu ya, yang memang punya juga peran luar biasa ya. Jadi ini dalam RUU Sisdiknas, Bapak, saya termasuk ikut menyimak sekaligus juga membahas bersama Majelis Masyayikh dan menurut penanggung jawabnya ini masih panjang, Pak. Jadi insya Allah kami sesuai dengan amanat ya dari undang-undang, karena kita punya undang-undang pesantren, kemudian juga punya PP 55 gitu ya, yang di situ disebutkan pendidikan keagamaan, itu insya Allah Pak, kalau semua kita mengingatkan gitu ya, bahwa kita tidak boleh menafikan, meniadakan sejarah yang kita punya gitu ya. Itu insya Allah Pak. Jadi setahu saya sih sebenarnya lebih kepada ada perubahan nomenklatur ya terkait dengan jenjang-jenjang pendidikan itu. Nah makanya tadi juga kami turut terlibat terkait dengan PP
pendidikan ya. Mm. Tadi kami bahas bersama dengan Kumham, Pak. Begitu Pak Boy ya. Jadi Ya. terima kasih sudah diingatkan kami untuk bagaimana menjaga pesantren dan menjaga madrasah ada dalam regulasi. Ya. Oke, Pak Waryono, bagaimana transformasi yang dilakukan pesantren ya? Karena dulu banyak sekali pesantren-pesantren tradisional, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan yang Ya. semakin maju, teknologi yang semakin berkembang, mereka bertransformasi, Pak Waryono, tanpa menghilangkan identitas karakter khusus di sana ya. Nah, bagaimana pesantren melakukan hal itu? Iya. Jadi khususnya di pesantren yang berada di bawah Nahdlatul Ulama ya Mas Wiryo, Ya. itu betul-betul menerjemahkan kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi transformasi pesantren itu adalah terjemahan dari al-akhdhu bil jadidil aslah. Sehingga apa yang dilahirkan oleh peradaban modern selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman universal itu diambil oleh pesantren. Iya. Jadi misalnya teknologi gitu ya, itu diambil pesantren hari ini tuh sudah banyak yang digital ya, digitalize itu sudah. Sistemnya sudah tidak menggunakan lagi uang cash gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh pesantren. Meskipun ya belum semua karena kekuatan pesantren juga beda-beda. Tapi intinya transformasi itu adalah karena menggunakan kaidah al-akhdhu bil jadidil aslah. Nah, maka menurut saya dengan al-akhdhu bil jadidil aslah, pesantren itu adalah salah satu lembaga yang sangat pandai beradaptasi dengan perubahan. Jadi ada perubahan apa? Pesantren sepanjang itu masih sesuai dengan nilai-nilai keislaman ya diikuti. Ya. Oh ternyata harus ada SMK. Pesantren membuat SMK juga. Karena kebutuhan pendidikan vokasi misalnya gitu. Dan seterusnya gitu Mas Wiryo. Oke. Baik, selanjutnya ada Pak Huda di Surabaya dan Pak Huta Galung di Jakarta. Pak Huda, silakan Pak Huda. Oke, selamat sore semuanya. Iya, sore Pak Huda. Selamat sore Pak Huda. Kalau dicermati apa yang dipaparkan oleh narasumber, menurut saya hanya dari sisi keunggulan saja. Tapi tidak mencoba mencermati dari sisi lain. Misalnya bagaimana tentang kebebasan berpikir. Di kampus kebebasan berpikir sangat kuat dan lain orang lain kepala, maka lain pendapat pula dimungkinkan. Iya. Di pesantren hal seperti itu tidak ada. Bahkan kiai pun itu laksana raja. Yang tidak ada yang berani melawan, minimal berbeda pandangan. Oleh karena itu ketika ada kasus misalnya penghamilan kiainya, ya dianggap kayaknya udah diam-diam saja. Misalnya kasus Wirawan itu udah biasa, itu di Jawa Timur gitu itu udah biasa gitu loh. Karena dianggap sebagai penerangan ilmu. Oleh karena itu untuk kedepannya menurut saya ini pesantren seperti terakhir ini menurut saya nggak begitu penting. Yang penting adalah diambil dari sisi isinya atau esensinya. Pertama adalah pendidikan agamanya diambil pendidikannya. Kemudian ada pengajar yang kompeten, tidak peduli dia atau siapa, yang penting punya kemampuan, keahlian atau punya kemenangan di bidang itu bisa mengajarkan. Mungkin berbentuk madin atau apalah begitu, tidak hanya asrama juga ada kelemahannya. Dari segi orang-orang kesehatan, asrama yang berkumpul di situ aja nggak ada luar juga ada kelemahannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Kemudian ada Pak Huta Galung di Kalideres, Jakarta Barat ya. Pak Huta Galung silakan Pak. Pak Dalu. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Itu Pak saya mendengarkan maksudnya madrasah mau ditiadakan gimana Pak? Oke, itu masih dibahas di pendidikan dan kebudayaan Pak ya, di pendidikan dan bukan di Kementerian Agamanya masih. Iya, masih diproses di Kemendikbud. Ya tolonglah, soalnya itu jerih payah susah nenek moyang kita dulu. Iya kalau ditiadakan bagaimana? Terus terang saya punya anak 8. Woi. Iya 8 Pak. Yang nggak pesantren 2 Pak, kualitasnya lain Pak. Iya, lain bagaimana maksudnya Pak Huta Galung? Lain, yang pesantren sama yang nggak pesantren lain kualitasnya Pak. Lainnya bagaimana Pak? Ya dari segi tata cara ininya juga lain Pak. Pendidikan pesantren ya kalau untuk saya memang udah yakin Pak ya. Maksudnya lainnya tuh bagus, lebih bagus atau gimana? Iya kurang bagus Pak. Kurang bagus.
yang nggak pesantren kurang bagus. Oh, yang nggak pesantren kurang bagus. Yang pesantren bagus. Oke. Makanya kalau sampai ditiadakan, waduh, jangan sampai seperti itu dong Pak Menteri. Oke, iya. Baik. Ya. Oke, Pak Huta Galung ya. Baik, terima kasih. Nanti ditanggapi Pak Waryono. Selanjutnya ada Pak Aji di Cinere. Pak Aji, halo Pak Aji. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Wiryono, apa kabar? Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Alhamdulillah ini saya dengar pesantren di radio di El Sinta ini cukup mencerahkan kita ya. Jadi orang-orang yang nggak tahu pesantren, Alhamdulillah jadi tahu, jadi paham, sehingga banyak pilihan untuk bisa mendidik putra-putrinya bukan hanya di konvensional education, tapi di pesantren pun sebenarnya sangat bagus sekali karena tadi all time ya, full day begitu ya, apalagi para kiainya itu memberikan pengarahan dan ini dan juga pembelajaran itu sehari penuh ya. Ini sangat bagus sekali ya kalau bisa dimasyarakatkan begitu ya. Dan saya berharap lebih banyak lagi nih wacana-wacana pesantren khususnya di El Sinta ya, supaya kita juga mengenal El Sinta, baik yang kebetulan saya juga nonton di YouTube-nya Pak, jadi makasih Pak Haji. Jadi lihat dong ya pajannya Pak Waryono. Iya, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur begitu. Jadi ini santri loh Pak. Iya, santri. Ya, mudah-mudahan betul Pak, betul. Mudah-mudahan bisa ini tersebarkan begitu Pak, berita positif yang kayak Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji ya. Saya tambahkan komentar melalui WhatsApp ada Pak Syaiful di Semarang. Siapa sangka yang dulunya sarungan, suka liwetan begitu ya, badannya kurus. Ada loh yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, menteri, duta besar dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah meremehkan pendidikan di pesantren. Satu aja WhatsApp-nya, tanggapannya. Silakan Pak Waryono. Iya, terima kasih. Yang pertama dari Pak Huda ya. Ya, terima kasih Pak Huda. Kritik yang membangun ya tentu saja. Dan itu adalah memang betul Pak. Cuma kami juga ingin menyampaikan bahwa di pesantren itu ada namanya ini Pak, Bahsul Masail ya. Jadi kalau belum ada kebebasan berpikir itu sebenarnya untuk santri-santri menengah ke bawah. Santri-santri yang sudah senior itu oleh kiai itu diberi ruang namanya musyawarah ya. Nah, di situ ada kritik dan sebagainya. Bedanya kalau di pesantren itu tidak vulgar, Pak. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada diskusi dengan kiai, ada, Pak. Ada diskusi dengan kiai, tapi biasanya mohon maaf itu didahului begitu dulu. Tidak vulgar ya. Beda dengan di luar pesantren seperti di kampus tadi ya. Karena saya juga orang kampus, jadi tahu gitu ya bagaimana perdebatan di kampus gitu ya, seperti apa. Kemudian yang kedua, ya tentu saja infrastruktur pesantren itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Ini juga diakui oleh kami ya, oleh pesantren juga. Karena lagi-lagi pesantren itu dibangun atas kekuatan kemandirian para kiai. Nah, sehingga kiai itu sering menyampaikan kepada wali santri, ya pondok kami adanya seperti ini. Kalau mau ngaji di sini dengan keadaan seperti ini, monggo. Kalaupun tidak, kami juga tidak keberatan gitu ya. Itu yang menarik di pesantren. Di pesantren itu nggak ada, kiai itu memberikan kuota itu nggak ada. Meskipun kiai itu kadang merasa memelas ya, makanya kiai itu sering berusaha untuk terus membangun ya, untuk menyiapkan fasilitas bagi santri. Meskipun kiainya sendiri ya mohon maaf kadang apa-apa tuh ya untuk santri gitu ya. Yang kiai-kiai yang betul-betul tuh seperti itu, Pak Huda saya yakin tahu juga ya. Kemudian yang kedua Pak Huta Galung, terima kasih. Ini masyarakat sendiri loh ya Pak Wiryo ya yang membedakan alumni pesantren dan alumni bukan pesantren. Ya lagi-lagi memang menurut saya ada positif, ada negatifnya. Dan menurut saya kenapa pesantren sekarang adaptif juga karena sintesis Pak. Kalau cuma ngaji kitab kuning boleh jadi untuk hari ini sebagiannya tidak relevan. Maka santri perlu dibekali dengan pendidikan vokasi. Diberi bekal untuk bagaimana hidup setelah keluar dari pesantren.
Tapi tadi Pak, menurut saya yang disampaikan Pak Huta Galung itu adalah karakter, akhlak yang ada di dalam diri santri. Ini yang boleh jadi Pak Huta Galung, loh kok anakku yang SMP dengan yang pesantren kok beda gitu. Ini kan orang tua yang menilai. Iya. Gitu. Jadi kita itu kan untuk menilai sebuah hasil proses pendidikan itu kan tentu setelah dia lepas dari pendidikan ya. Sama seperti sekarang kita ini puasa. Tapi hasil puasanya kan bukan sekarang. Tapi nanti setelah Syawal gitu kan. Apakah kita serakah gitu ya. Apakah kita menjadi dermawan dan seterusnya. Ya ini Pak Haji, alhamdulillah Pak. Pesantren itu salah satu lembaga yang pertumbuhannya cukup pesat dan banyak ya. Dan ini di masa pandemi kalau kami harus menyampaikan dengan permohonan maaf para kiai ya karena keterbatasan infrastruktur, tapi orang tua juga sadar Pak, tidak bisa mendidik anaknya secara langsung. Karena orang tuanya sibuk, karena orang tuanya juga mungkin kalau harus membacakan kitab nggak bisa, maka akhirnya tetap dikembalikan ke pesantren. Meskipun ini kami juga bekerja sama Pak Huda ya, Pak Haji dengan Kementerian Kesehatan, dengan PUPR gitu ya. Dalam konteks COVID, Bapak Ibu, alhamdulillah kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memantau kedisiplinan pesantren, masyarakat santri. Jadi kalau Bapak-bapak pada bulan-bulan yang lalu sempat ke pesantren, itu ada peringatan di depan pintu kiai dan pintu pagarnya itu. Sementara tidak menerima tamu termasuk wali santri. Itu saking ketatnya pesantren, Pak. Mengikuti protokol kesehatan. Kiai juga menjadi contoh bagaimana vaksin itu bisa diterima oleh masyarakat. Saya dan kita semua menjadi saksi ya. Awal-awal vaksin itu kan ada resistensi. Begitu kiai tampil divaksin di Jawa Timur, alhamdulillah. Dan ini seringkali kiai tanpa pamrih, Pak. Tanpa pamrih, tanpa sorot media gitu ya. Tapi Pak Jokowi sendiri waktu menyampaikan pidato pembukaan muktamar NU di Lampung dengan tegas-tegas menyampaikan terima kasihnya kepada kiai. Karena apa? Telah memberi contoh dan membuat vaksin menjadi memasyarakat dan mudah diterima. Pendidikannya 24 jam. Sehingga kadang kiai itu tidak menerima dakwah di luar ya kalau harus meninggalkan santri. Itu karena saking kuatnya ya ghiroh kiai mendampingi para santri. Kemudian Pak Saiful ya terima kasih juga ini mengingatkan tentang madrasah. Iya, tentu insya Allah lah kita semua turut mengawal gitu ya. Bagaimana model-model pendidikan yang sangat beragam di Indonesia itu tetap dijaga karena masing-masing memang punya kontribusi dan punya keunggulan ya. Insya Allah yang namanya lembaga pendidikan tujuannya itu mulia. Bahwa dalam perjalanannya ada kasus-kasus yang membuat lembaga pendidikan tercoreng itu yang harus kita selesaikan. Bukan hanya di lembaga pendidikan yang lain tapi juga di pesantren ya. Itu kita diberi warning lah gitu. Begitu Mas Wiryo. Iya, tadi Pak Saiful di Semarang siapa sangka yang dulunya suka liwetan. Iya. Yang suka liwetan, mandinya di sungai gitu ya. Ini jadi mengingatkan Pak Waryono waktu mondok ya Pak Waryono ya? Betul, iya. 6 tahun saya tuh full mandi di sungai. Wah, liwetan juga Pak Waryono liwetan ya? Juga, dan yang jadi favorit adalah intip. Nah, intip. Itu yang paling bawah itu ya? Yang paling bawah, dibikin minum seperti teh gitu ya Pak Waryono ya? Betul ya. Pakai kompor ngebul itu. Iya, Pak Waryono satu pendengar terakhir boleh ya kita sapa ya? Boleh. Ada Pak Fajar di Tangerang. Pak Fajar silakan Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Oke Pak Fajar terputus ya, nanti Pak Fajar bisa masuk lagi Pak Fajar. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Likin. Pak, cara membangunkan santri itu metodenya seperti apa ya Pak? Ada yang aneh-aneh, kadang digedor-gedor pintunya, dicipratin pakai air. Kemudian makna teknologi untuk pesantren itu apa? Ini pertanyaan Pak Likin. Silakan ditanggapi Pak Waryono. Iya Pak Likin ya, menarik ini membangunkan santri ya. Jadi ini juga
apa ya, yang mungkin tidak dilakukan di lembaga pendidikan lain ya. Hanya mungkin dilakukan di TNI dan Polri ya. Karena kedisiplinan lagi-lagi. Saya mengalami dibangunkan bukan oleh kiai tapi oleh ustadz ya, oleh senior gitu. Memang banyak caranya. Banyak caranya untuk mendisiplinkan. Salah satunya diciprati air itu. Terus yang kedua, dicipratinya satu gayung apa satu? Diciprati di mukanya kemudian terasa gitu. Akhirnya bangun gitu ya. Kemudian yang kedua, meskipun bantalnya itu beras, ya berasnya diambil ya, hingga kemudian bangun gitu loh. Oke, Pak Waryono, Pak Fajar kita sapa dulu ya. Pak Fajar pendengar terakhir sudah masuk lagi. Pak Fajar, halo Pak Fajar. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Fajar ya. Selamat sore Pak Fajar. Ya, sharing aja Pak Mas Suryo. Ya, silakan. Keduanya di pesantren. Tapi alhamdulillah tuh kembali ke masyarakat tuh diterima masyarakat. Ya. Bagus, adabnya juga. Lalu pesantren itu pendidikannya bagus benar. Yang pendidikan Polda seperti itu, gitu. Bagus kok. Anak saya di pesantren, saya punya anak laki dua-duanya saya masukkan pesantren. Oh semuanya? Oh, iya, itu waktu kemarin yang waktu SMPTN itu dia diterima semua 3. IPB, Syariah dia ngambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Syariah Hidayah itu diterima, terus karena sekarang lagi booming tuh ya Bank Syariah Indonesia, akhirnya dia memutuskan ngambil di IPB itu akuntansi syariah. Iya. Oke. Kalau sekarang itu masih online PJJ. ya. Iya, PJJ ya. Kalau balik ke pesantren tetap tuh dia bolak-balik ke masjid, ke musola, ke imam, tarawih juga sama. Tapi para sholat itu Oke. Jadi yang formal juga bisa dilakukan. Oke. Baik. Gitu aja sharingnya Mas. Iya, terima kasih Pak Fajar ya. Wah, ini Pak Fajar sudah merasakan ya manfaatnya ya anaknya masuk pondok pesantren. Kemudian ada Pak Hasan di Gresik, Jawa Timur melalui WhatsApp. Putri saya alhamdulillah lulusan pesantren di Peterongan. Nah, masuk Fakultas MIPA UI, kemudian lulus, lanjut beasiswa ke Korea sampai S3, S2, S3 ya. Wah, selamat alhamdulillah ya, ikut senang juga nih. Jadi inilah potret bagaimana pendidikan di pesantren yang tak kalah jauh dengan pendidikan formal di luar pesantren Pak Waryono ya. Iya, betul. Jadi pesantren itu kan juga berkembang ya. Bukan hanya ngaji tafakufiddin gitu ya. Tapi juga ada SMA, ada aliyah gitu, ada SMK. Karena kiai juga tahu betul ya bahwa kebutuhan masa depan tadi saya sampaikan itu adalah bukan hanya pinter agama gitu ya, pendalam pengetahuan agamanya, tapi juga anak-anak dibekali untuk bagaimana punya bekal untuk mobilitas vertikal, bisa mengisi ruang-ruang strategis dengan keilmuan yang dia peroleh gitu ya. Nah, makanya ini dari Gresik itu contoh best practices ya, dan itu sudah banyak menurut saya. Saya punya kolega profesor doktor insinyur ya, alfianya masih hafal tuh Mas Wiryo. Jadi ini dia ahli dalam ilmu eksakta, alfianya masih bunyi gitu. Itu sangat kuat sekali ya Pak Waryono ya. Sangat kuat gitu. Dan ini banyak. Saya punya senior juga ini di TNI ya, bintang 2 gitu ya. Dia kalau datang ke pesantren ya Alfia Emriti gitu. Padahal dia sudah sudah bintang 2 itu. Wah, hebat. Jadi imam juga di kalangan pesantren. Padahal kalau nggak kuat untuk jadi imam di pesantren itu saya aja mikir loh Mas Wiryo. itu contoh gitu ya. Bahwa karena adaptifnya pesantren, al-muhafadzah tetap terjaga, al-akhdhunya ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kiai. Ya, oke. Baik. Pak Waryono, terakhir saya merespon apa yang disampaikan Pak Aji ya, bahwa program ini sangat penting, bagus sekali untuk edukasi masyarakat. Saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah program pertama kali, ya tahun ini pertama kali, pesantren di radio, ini gagasannya Pak Waryono yang sekarang saya wawancara. Ini gagasan dari Pak Waryono. Alhamdulillah responnya bagus masyarakat Pak Waryono ya, mudah-mudahan tahun depan juga. Sama-sama ketemu orang pesantren jadinya ambung gitu kan. Baik, Pak Waryono terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Pak Waryono ya. Amin, ya Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.